Bab 2201. Tanpa diduga, Melody dipanggil oleh sutradara begitu dia keluar dari mobil. Sutradara memintanya untuk mulai syuting bahkan sebelum dia sempat mempersiapkan diri secara mental. Apakah kamu menerima naskah revisi kemarin? Sudahkah kamu menghafal dialognya? Sutradara bertanya apakah Melody sudah menghafal dialognya sambil mendorongnya maju. Ia hanya bertanya karena kebiasaan, karena belum ada yang bisa menandingi kecepatan dan daya ingat Melody yang luar biasa dalam hal menghafal. Seolah-olah dia memang dilahirkan untuk berakting. Saat dia menerima dan membaca naskah, saat itulah dia menghafal dialognya. Bahkan para veteran berpengalaman yang telah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di industri ini pun merasa kesulitan, sehingga bakat menjadi faktor penentu dalam berakting. Ya, Pak, semuanya sudah saya hafal, jawab Melody. Nathan tiba 10 menit lebih awal darimu. Dia sudah berganti pakaian, kata Son padanya. Kemudian dia menoleh ke asisten dan berkata, bisakah kau membawa Melody untuk berganti pakaian? Matahari akan segera terbit. Melody menajamkan telinganya saat mendengar tentang kedatangan Nathan sebelumnya. Bukankah dia cedera kemarin? Seharusnya dia meminta izin jika cederanya serius. Pikiran-pikiran gelisah memenuhi benak Melody saat dia mengikuti asisten untuk berganti pakaian menjadi kostumnya. Son berusaha untuk merekam adegannya di lokasi yang persis sama sebisa mungkin. Dia percaya bahwa efek khusus buatan tidak akan pernah bisa menandingi kehangatan yang diberikan oleh pemandangan alam yang indah. Jika dia bisa membawa krunya ke lebih dari 20 kota dalam 2 tahun hanya demi mendapatkan gambar ideal itu, dia pasti akan bersikeras untuk merekam adegan saat fajar menyingsing. Untungnya, Melody dan Nathan tiba tepat waktu, dan mereka dapat langsung mengambil gambar adegan matahari terbit begitu semuanya siap. Adegan itu dimaksudkan untuk menggambarkan titik balik dalam hubungan para karakter. Son tidak sepenuhnya mengikuti urutan kronologis plot, melainkan memilih untuk melakukannya sesuai dengan suasana yang tepat pada saat pengambilan gambar. Akhir yang tragis di adegan sebelumnya dapat langsung beralih ke akhir yang ringan. Pendekatan seperti itu membuat akting dalam film-filmnya sangat menantang, menuntut para aktor untuk menavigasi antara kegembiraan yang besar dan kesedihan yang mendalam. Namun, tantangan seperti itu memungkinkan para aktor untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Menjadi bagian dari film-film Son sama seperti menerima sertifikasi tak tertulis dalam bidang akting. Saat mengenakan kostumnya, Melody mendalami perannya dan mengikuti arahan Son. Laut memiliki tempat istimewa di hatiku, di ether. Belum ada yang pernah mengetahuinya, tetapi aku bersedia membaginya denganmu. Athena, di ether, menatap Athena, dengan penuh kasih sayang, pemandangan yang menggambarkan mekarnya cinta mereka secara diam-diam. Apakah kamu benar-benar bersedia berbagi rahasia ini denganku? Athena tersenyum malu-malu dan melangkah maju beberapa langkah. Kemudian dia berbalik dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Aku bersedia. Apa kau dengar? Aku memberitahu Laut jawabanku, aku bersedia berbagi ini denganmu. Adegan itu mungkin yang paling mengharukan dalam naskah. Adegan itu menggambarkan 2 orang muda yang jatuh cinta tanpa kesalahpahaman meskipun status mereka berbeda. Melody merasa nyaman selama syuting dan bahkan membiarkan dirinya membayangkan bahwa orang di depannya mirip dengan Lucas. Namun, dia berhati-hati untuk tidak terlalu larut dalam imajinasinya, karena dia khawatir akan dampak emosional negatif yang mungkin ditimbulkannya. Bab 2202. Selesai. Bagus sekali. Kedua aktor utama boleh beristirahat sekarang. Adegan selanjutnya akan melibatkan pemeran pria kedua. Ciri khas lain dari film-film Son adalah waktu tayang karakter utama yang seringkali agak terbatas. Terkadang, peran karakter pendukung sama pentingnya dengan peran protagonis. Aspek itulah yang membuat beberapa bintang takut untuk bermain di film-filmnya, tetapi akhirnya tetap jatuh cinta pada film-filmnya. Menjadi bagian dari film-film Son menandakan pengakuan atas kemampuan akting seseorang, menandai langkah awal menuju transisi yang sukses ke karir. Namun, jika karakter utama tidak memiliki peran dan adegan sebanyak karakter pendukung, pertanyaan tentang siapa yang memegang kendali narasi akan muncul. Banyak idola kesulitan melepaskan ego mereka dan karena itu ragu untuk terjun ke film-filmnya. Son juga memiliki standar yang tinggi.
Dia tidak keberatan memilih para idola ini karena beberapa di antaranya memang memiliki aura yang dibutuhkan untuk menampilkan karakter-karakternya dengan sebaik-baiknya. Namun, faktor kunci yang dia perhatikan adalah mereka tidak boleh berakting secara kaku dan kurang adaptif. Meskipun pendekatan seperti itu mungkin cukup untuk serial televisi, kekurangan apapun akan terlihat sangat jelas di layar lebar. Son tidak pernah bisa mentolerir akting yang kaku. Nathan terbukti sebagai aktor yang cukup terampil dalam transisi tersebut, terutama dengan bimbingan melodi. Dia menyalurkan emosinya dengan mudah ke dalam perannya, sementara melodi adalah talenta langka yang mungkin hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Son akan selamanya bersyukur karena ia bersikeras mengizinkan melodi untuk mengikuti audisi. Setelah menyaksikan adegan-adegan yang ia rekam, ia semakin yakin bahwa melodi adalah Athena yang selama ini ia bayangkan. Saat semuanya berjalan lancar, melodi memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Nathan ke samping dan menanyakan tentang cederanya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku pergi terburu-buru kemarin sehingga aku bahkan tidak sempat mengecek keadaanmu. Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi. Meskipun Nathan tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda cedera saat mereka syuting, serangan brutal Lucas sehari sebelumnya telah sangat menakutinya. Akan buruk jika dia menderita cedera internal. Nathan menepisnya dan berkata, seperti yang kukatakan kemarin, aku sama sekali tidak terluka parah. Perkelahian itu terlihat sedikit menakutkan, tapi Tuan Lucas menahan diri. Melody mengerutkan kening, tidak yakin apakah Nathan meremehkan cederanya karena kondisi Lucas. Maaf, aku ingin membahas solusi untuk rumor-rumor itu, tapi yang kulakukan malah membuatmu diserang. Ekspresi khawatir dan meminta maaf Melody membuat Nathan menghela napas. Aku baik-baik saja, tapi bagaimana denganmu? Kamu baik-baik saja. Apa? Melody terkejut, karena dia tidak menyangka pria itu akan menanyakan kesehatannya. Katakan yang sebenarnya, apakah Lucas menyentuhmu setelah kejadian itu? Mata Melody membelalak kaget. Tidak, kenapa dia harus begitu? Meskipun dia sedikit impulsif kemarin, dia tidak pernah memukul wanita. Dari mana kau mendapatkan ide itu? Meskipun Lucas terkadang bertindak gegabah, Melody yakin dia tidak akan pernah memukul wanita. Kenapa kau begitu protektif padanya? Nathan mengangkat alisnya. Dia sangat kejam padamu kemarin, dan dia bahkan menyerangku tanpa berkata apa-apa. Kurasa dia tidak terlalu mempercayaimu. Melody hanya bisa menghela napas. Bab 2203. Aku tahu apa yang dia lakukan kemarin salah, tapi aku tetap ingin menegaskan bahwa dia tidak akan pernah menyakitiku. Melody menundukkan kepala dengan ekspresi sedih yang jelas di wajahnya. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi kemarin? Jika kamu mau, aku bisa membantumu menjelaskan semuanya kepadanya lagi, tawar Nathan. Melody menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku sudah menjelaskannya kepada kakek neneknya. Kakek dan neneknya, Beatrice dan Cedric dulunya adalah pasangan yang tangguh di dunia bisnis ketika mereka masih muda. Tidak ada yang mampu menggoyahkan mereka, dan nama mereka masih bergema di dunia bisnis. Tidak mengherankan jika Melody merasa sangat patah semangat. Meskipun pasangan tua itu bersedia mempercayainya, tampaknya hal itu tidak berlaku untuk Lucas. Dia marah begitu melihat Nathan bersama Melody, dan sepertinya dia tidak terlalu mempercayai Melody, atau bahkan sama sekali tidak mempercayainya. Nathan melirik sekeliling untuk memastikan tidak ada yang menguping, lalu bertanya dengan lembut, katakan yang sebenarnya, Melody. Apakah benar-benar pilihanmu untuk menikahi Lucas? Tentu saja, Melody langsung menjawab seolah-olah secara refleks. Apa yang membuatmu berpikir itu bukan pilihanku? Kamu terlalu banyak menonton film. Melody memasang ekspresi berlebihan dan melambaikan tangannya, terkekeh seolah-olah Nathan telah melontarkan komentar yang lucu. Namun, Nathan tidak menganggapnya lucu. Tapi aku tidak bisa merasakan rasa hormatnya padamu saat dia bersamamu, katanya dengan tenang, membuat tawa Melody langsung berhenti. Dia memaksakan senyum dan berkata, tidakkah kau tahu berapa banyak orang yang akan langsung menerima kesempatan untuk menikahi Lucas? Aku sangat bahagia menjadi istrinya. Kau terlalu banyak berpikir. Nathan merasa tidak nyaman saat melihat senyum palsu wanita itu. Sekalipun keluarga Rivera enggan,
bukan berarti mereka bisa berbuat apa-apa. Siapapun yang menikah dengan Lukas kemungkinan besar akan dianggap memanfaatkan dirinya. Baiklah, jika kau tidak mau membicarakannya, mari kita lanjutkan dan bicarakan adegan selanjutnya. Nathan menyerah. Ketika topik pembicaraan akhirnya beralih ke akting, Melody menjadi agak tertarik. Dia menghargai komunikasi dengan aktor lain di lokasi syuting, percaya bahwa pemahaman unik setiap orang berkontribusi pada penggambaran karakter yang lebih tiga dimensi. Nathan tidak bisa memastikan apakah wanita itu benar-benar senang percakapan beralih ke dunia akting atau apakah dia hanya merasa lega karena topik pembicaraan berubah. Setelah beberapa saat, sutradara menginstruksikan mereka untuk melanjutkan pengambilan gambar adegan berikutnya, yang merupakan kelanjutan dari diskusi mereka sebelumnya. Setelah menyelesaikan adegan ini, Melody bertemu dengan seorang pengunjung tak terduga. "Hei, aku bawakan bubble tea untuk kalian," kata seseorang yang membagikan minuman kepada staf. Itu Sherman, dan Melody tidak tahu kapan dia datang. "Kenapa kau di sini lagi?" Dia benar-benar terkejut dengan kehadirannya, karena dari percakapan mereka sebelumnya dia tahu bahwa pria itu sangat sibuk dengan pekerjaan. Bagaimana dia bisa punya waktu luang? Sherman segera meletakkan bubble tea-nya. "Apakah kau bertanya ini karena kau tidak ingin aku mengunjungimu di tempat kerja?" Melody sedikit tersipu dan menggelengkan kepalanya dengan cemas. "Tidak, bukan itu maksudku." Karena adegan selanjutnya cukup panjang dan melibatkan karakter lain, Melody memanfaatkan kesempatan itu untuk beristirahat dan mengobrol dengan Sherman. Bab 2204. Aku hanya terkejut kau punya waktu untuk datang ke sini. Bukankah kau sangat sibuk? Melody menjaga jarak 1 meter sambil berbincang dengan Sherman. "Kebetulan aku punya sedikit waktu luang, jadi aku mampir ke kedai bubble tea dan membelikan beberapa gelas untukmu." "Ini favoritmu, kan?" tanya Sherman. Melody merasa sedikit canggung dan tidak yakin apakah ia harus menerima tawaran itu. "Memang benar, tapi kamu tidak perlu repot-repot melakukan itu," jawab Melody. Sherman kemudian berkomentar, "Anda berdiri agak terlalu jauh sehingga saya tidak bisa mendengar apa yang Anda katakan. Mendekatlah sedikit agar saya bisa mendengar Anda." Melody mendekatinya dengan canggung, dan jarak mereka hanya sekitar sepanjang sepatu. "Maaf, aku tidak bermaksud menjauh, tapi..." Dia ragu untuk menyebutkan bahwa dia ingin menghindari kecurigaan. Desas-desus baru-baru ini tentang dirinya dan aktor itu membuatnya berhati-hati agar tidak menambah bahan bakar pada api spekulasi. Sherman, yang berasal dari generasi yang lebih muda, kemungkinan besar mengetahui berita itu. "Apakah karena berita utama dan rumor tentang Anda dan rekan kerja Anda? Apakah Anda lebih berhati-hati dalam hubungan Anda sekarang karena khawatir akan terjadi skandal lain?" Sherman tersenyum, seolah meremehkan situasi tersebut. "Aku sudah melihat komentar-komentar itu. Ternyata cukup menarik. Kamu tidak mungkin khawatir ada orang yang diam-diam merekam video kita untuk diunggah online, kan?" Melody merasa kesulitan untuk mengungkapkan kekhawatirannya, tetapi ia terutama takut terseret ke dalam satu kontroversi demi kontroversi. "Mari kita bicara seperti ini saja. Kamu bisa mendengarku dengan cukup jelas." Sherman menggelengkan kepalanya, tampak tidak terganggu. "Kenapa kau begitu takut? Sepupuku sedang menahanmu. Aku hanya tidak ingin orang lain salah paham lagi." "Apa yang perlu ditakutkan? Sepupu saya juga tidak ada di negara ini. Dia tidak akan tahu apa yang sedang terjadi di sini saat ini." "Bagaimana kau tahu Lukas terbang ke luar negeri?" Lukas baru saja naik pesawat itu sehari yang lalu, dan Melody baru mengetahuinya pagi ini ketika Edmund datang ke rumah untuk mengepak barang bawaannya. Tidak mungkin ada orang yang bisa mendapatkan informasi secepat itu, dan dia bertanya-tanya bagaimana Sherman bisa mengetahuinya secepat itu. "Karena saya melihatnya di bandara saat mengantar teman saya beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu kemana dia pergi, tetapi saya yakin dia pergi terburu-buru dan tidak membawa apapun. Pasti ada keadaan darurat, atau dia tidak akan berbagi penerbangan dengan orang lain." Melody mengangguk sambil berpikir, menyadari bahwa Lukas biasanya menggunakan jet pribadinya saat bepergian ke luar negeri. Tidak biasanya dia berbagi penerbangan dengan orang lain. "Begitu." Melody tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu tahu kemana dia pergi?"
Sherman merasa aneh. Bukankah dia sudah memberitahumu? Melody terdiam sejenak. Kurasa dia lupa karena tidak punya waktu untuk memberitahuku. Sherman mengerutkan kening. Seharusnya dia setidaknya memberitahu istrinya tentang ini. Sepupuku memang luar biasa. Melody menyingkirkan rasa malunya dan bertanya, apakah kau tahu mengapa dia pergi ke luar negeri? Apakah karena urusan perusahaan atau urusan pribadi? Dia menatap Sherman dengan saksama untuk memastikan dia tidak melewatkan satu pun ekspresi di wajahnya. Dia perlu tahu apa yang sedang Lukas rencanakan. Sherman memalingkan muka seolah-olah dia tidak berani mengatakan itu padanya. Jadi, kau memang tahu. Melody mendesak lebih lanjut, karena tahu bahwa Sherman pasti mengetahuinya. Sherman tersenyum tak berdaya. Ya, tapi aku tidak tahu banyak. Jadi aku tidak berani mengatakan apapun tentang itu. Bab 2205. Sherman berpikir dalam hati, Lukas pasti pergi ke Molomia untuk berhubungan kembali dengan gadis dari masa lalunya. Dia masih peduli padanya bahkan setelah bertahun-tahun. Dia menghela napas ketika melihat bahwa bahkan istri Lukas, Melody, tidak tahu apakah Lukas pergi ke luar negeri untuk urusan pribadi atau profesional. Dia sedang bepergian untuk bertemu dengan seorang teman lama. Itu Thalia, kan? Kau tahu siapa dia, dan kau juga tahu alasan di balik perjalanan Lukas. Benar kan? Suara Melody lembut, seolah tanpa kekuatan. Hampir seolah-olah dia bisa pingsan jika berbicara lebih keras. Jadi kau juga tahu tentang dia. Aku curiga Thalia berperan dalam keputusannya, tapi kau tidak perlu khawatir. Hubungan mereka berakar pada persahabatan. Jika mereka memiliki perasaan satu sama lain, mereka pasti sudah bertindak sejak lama. Namun, kata-kata penenang Sherman tampaknya tidak cukup untuk menghibur Melody. Kekecewaan yang terpancar di wajahnya terlihat jelas. Dia menyadari bahwa ada wanita yang bisa memanggil seorang pria ke sisinya hanya dengan sebuah panggilan telepon. Lukas telah melakukan hal itu dan bahkan tidak memikirkan Melody ketika dia pergi setelah pertengkaran mereka. Sherman merasa sedikit bingung, dan ia menyesali keputusannya untuk berbagi detail yang begitu intim dengannya. Thalia itu orang seperti apa? Tanya Melody dengan suara lembut dan penuh rasa ingin tahu. Percakapan telepon singkat dengan Thalia telah meninggalkan kesan mendalam pada Melody, menunjukkan adanya kelicikan halus di balik penampilan Thalia yang lembut. Melody sangat ingin memahami wanita yang memiliki pengaruh begitu besar atas Lukas. Hanya sedikit yang tahu tentang hubungan Lukas dengan Thalia, dan Sherman hanya bisa menjawab, aku hanya bertemu Thalia beberapa kali. Sepupuku sudah lama berteman dengannya. Melody mengangguk. Baiklah, mari kita kesampingkan topik ini. Terima kasih sudah mentraktirku bubble tea, senior. Emosi Melody semakin memuncak setelah syuting 2 adegan sebelumnya, dan kekuatan fisiknya pun menurun drastis. Kalori dalam bubble tea menjadi tidak berarti dibandingkan dengan gejolak perasaannya. Jika kau suka, aku bisa membawakanmu lagi, tawar Sherman. Namun, Melody menolak dengan sedikit ragu. Terlalu mahal. Berapa harga bubble tea ini? Biar saya transfer uangnya, tawar Melody hati-hati, yang membuat ekspresi Sherman berubah. Apakah kamu harus membuat semuanya begitu jelas di antara kita? Aku mentraktir seluruh kru bubble tea dan camilan. Itu bukan masalah besar, Sherman menepisnya. Aku rasa tidak pantas bagimu untuk menghabiskan semua uang ini untukku berulang kali. Dan jika kita memperjelas semuanya, maka tidak akan ada lagi yang salah paham di antara kita. Melody sengaja menjaga jarak dari setiap pria setelah kejadian sebelumnya. Dia tidak ingin ada rumor yang muncul, dan dia lebih memilih orang lain menunjukkan ketidaksenangan mereka padanya daripada membiarkan situasi menjadi di luar kendali dan orang itu akhirnya dipukul oleh Lukas. Meskipun dia telah memutuskan untuk tidak memiliki perasaan terhadap Lukas, dia tetap tidak ingin Lukas salah paham padanya. Dia tidak menyerah pada Lukas karena dia telah move on, melainkan karena perbedaan kekuatan di antara mereka adalah sesuatu yang sejak awal tidak pernah berada dalam kendalinya. Sherman hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Bab 2206. Baiklah, karena kamu sangat peduli tentang hal itu, nanti aku akan memberitahumu berapa jumlahnya. Kamu bisa mentransfer jumlah tersebut ke nomor itu saat kamu siap, kata Sherman.
Melody merasa seluruh tubuhnya rileks setelah mendengar itu. Oke, terima kasih sudah mampir. Sherman tersenyum, menahan keinginan untuk menyentuh rambutnya dengan jari-jarinya. Adegan Tracy dijadwalkan untuk siang itu. Semua orang mengira syuting akan ditunda karena cederanya, tetapi tanpa diduga, dia terlatih-tatih ke lokasi syuting dengan menggunakan kruk. Son agak terkejut melihatnya. Tracy, seharusnya kamu istirahat di rumah. Bukankah kita sudah sepakat untuk menjadwal ulang adeganmu? Tracy hanya tersenyum tipis. Asistennya, yang membantunya, memasang ekspresi tidak setuju di wajahnya. Ini hanya cedera ringan. Tidak perlu menjadwal ulang karena saya. Lagi pula, saya tidak akan kembali ke lokasi syuting jika saya belum merasa lebih baik, kata Tracy sambil tersenyum. Bahkan dengan perban yang melilit kakinya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Melody berdiri diam di samping, mendengarkan percakapan mereka. Karena terlalu sibuk mengurus Stella, dia lupa memeriksa keadaan Tracy. Terlepas dari keadaan apapun, cedera Tracy berasal dari insiden yang melibatkannya. Melody mencatat dalam hatinya untuk menjelaskan semuanya kepada Tracy setelah kerumunan bubar nanti. Anehnya, sebelum Melody sempat mendekati Tracy, asisten Tracy membantunya mendekat. Melody segera berdiri, mencoba mengulurkan tangan untuk membantunya duduk, tetapi Tracy dengan halus menjauh, menghindari tangannya. Melody sedikit terkejut, tetapi dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya saat dia dengan canggung menarik tangannya yang terulur. Nona Melody, saya baru mengetahui tentang situasi antara Anda dan Stella ketika saya berada di rumah sakit. Saya tidak pernah menyangka dia akan begitu berani menggunakan statusnya untuk menindas pendatang baru seperti kami dan dengan jahat menjebak Anda. Kami pasti akan bertengkar jika Anda tidak menemukan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahan Anda. Nona Melody, Anda adalah aktris paling populer saat ini, dan saya yang kedua terpopuler. Jadi apa bedanya jika Stella adalah aktris veteran? Popularitasnya toh sudah menurun. Tracy tampak tenang dan lembut, tetapi kata-katanya tidak sesuai dengan penampilannya. Dia adalah wanita yang sangat ambisius. Melody sedikit mengerutkan kening, dia tidak ingin mengandalkan popularitas untuk menyampaikan maksudnya. Fokusnya adalah pada akting, dan dia berharap kemampuannya akan berbicara sendiri. Selain itu, sebagai aktris sukses selama bertahun-tahun, Stella memiliki kelebihannya sendiri, dan kata-kata Tracy tampak agak bias. Aku hanya senang kau baik-baik saja, kata Melody singkat. Awalnya, dia tidak terlalu mengenal Tracy. Bahkan, dia mungkin tidak akan banyak berbicara dengan Tracy jika bukan karena Stella yang membuat masalah. Tracy duduk di kursi Melody, sementara Melody berdiri di samping. Mengingat cedera yang dialami Tracy, Melody memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Namun, Tracy memandang Melody yang diam dengan jijik. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia bisa menjadi pemeran utama wanita dalam produksi Son? Jika bukan karena Lucas, bagaimana mungkin seseorang dengan kemampuan terbatas seperti dia bisa menjadi aktris paling populer saat ini? Gerutu Tracy dalam hati. Meskipun Tracy merasa cemburu, dia tahu bahwa dia harus menjaga hubungan baik dengan Melody, mengingat dukungan yang dia terima dari tokoh-tokoh berpengaruh. Bahkan sebelum datang, agen Tracy sudah memberitahunya bahwa akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Rivera. Nona Melody, Anda tidak perlu waspada terhadap saya. Kita berdua adalah korban Stella, dan kita juga rekan kerja. Kita harus saling mendukung, kata Tracy. Bab 2207. Melody mengangguk. Jangan khawatir. Sekarang Stella sudah ditahan polisi, dia tidak akan lagi menjadi ancaman bagimu. Yang lebih penting adalah kamu menjaga baik-baik kakimu yang cedera. Tracy tersenyum. Terima kasih, Nona Melody, atas perhatian Anda. Saya berharap dapat bekerja sama dalam adegan-adegan mendatang. Melody bukanlah tipe orang yang terlalu berhati-hati, dan Tracy yakin dia bisa menjadikan Melody sebagai teman baiknya. Itu akan memberinya kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan Lucas, dan akan memudahkannya mendapatkan peran dalam proyek-proyek mendatang. Peluang untuk mendapatkan naskah apapun yang diinginkannya tampak dalam jangkauan. Melody masih belum menyadari bahwa begitu dia menundukkan kepalanya, Tracy telah memutuskan untuk memanfaatkan Melody.
Melody tidak pernah menganggap dirinya istimewa di antara para pemain lainnya, tetapi sesekali ketika Lukas datang menjemputnya sepulang kerja, semua orang akan menundukkan kepala, takut untuk menatapnya. Ia menyadari bahwa, bagi kelompok orang ini, Lukas adalah seseorang yang tak terjangkau. Karena itu, ia sangat senang menemukan teman dalam diri Tracy, yang dapat diajaknya berbicara dengan bebas. Saat tiba giliran Tracy beraksi, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dia melompat sendiri dan berlari ke arah Son dengan lincah. "Aku sudah bangun, kan, Tuan Son?" Tatapan Son tertuju pada kruknya dengan tidak setuju. "Hah, sudah kubilang kan, peranmu di adegan selanjutnya tidak sepenting peran Melody. Kita bisa memasukkanmu nanti setelah kau pulih dari cedera." Tracy tersenyum, meskipun dalam hati ia mengumpat Son berkali-kali. Tentu saja, ia tahu perannya tidak sepenting peran Melody. Lagi pula, ia hanyalah karakter sampingan. Siapa yang tahu kapan dia akan muncul jika mereka menunda waktu tayangnya yang sudah terbatas. "Aku baik-baik saja, sungguh. Lagi pula, aku sudah membicarakan hal ini dengan Nona Melody, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, Tuan Son." Saat syuting dimulai, Tracy membuang tongkat penyangganya. Adegan itu lebih menekankan dialog, jadi pengambilan gambar bagian atas tubuhnya sudah lebih dari cukup. "Hailey, kenapa kau selalu mengikutiku?" Hailey dan Athena adalah teman masa kecil, tetapi sejak Athena bertemu di Ether, dia beberapa kali meninggalkan Hailey untuk diam-diam bertemu dengannya. "Orang asing itu telah mempengaruhi pikiranmu." Hailey tidak tega melihat sahabatnya tertipu, jadi dia melangkah maju dan memegang tangannya. "Kamu harus sadar. Apa kamu mengerti dia sama sekali? Apa kamu lupa apa yang nenek katakan? Dia akan pergi cepat atau lambat. Apa kamu pikir dia akan memikirkanmu saat dia pergi? Jangan bodoh, Athena." Yang mengejutkan Hailey, Athena tersenyum malu-malu. "Dia sudah menceritakan semua hal yang kau katakan itu padaku. Jangan khawatir, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa bertanggung jawab atas pilihan-pilihanku sendiri." Hailey bisa merasakan bahwa Athena tergila-gila pada pria liar yang baru beberapa hari berada di desa mereka itu. Athena benar-benar melupakan dirinya sendiri. "Baiklah, lalu kenapa kalau dia sudah menceritakan semuanya padamu? Apa kau masih bertekad untuk pergi bersamanya? Apakah kau sudah melupakan impian kita? Kita berjanji untuk menjelajahi dunia bersama. Bagaimana mungkin kau melupakan semua itu?" Athena tidak pernah sekalipun melupakan mimpi-mimpi yang ia dan Hailey alami, dan ia juga tahu bahwa mungkin tidak akan ada akhir yang bahagia antara dirinya dan di Ether. Bab 2208. Namun, hati tetap menginginkan apa yang diinginkannya. Athena tidak bisa tetap acuh tak acuh terhadap di Ether saat api cinta menyala di hatinya. "Hailey, kau bukan aku. Kau tidak mengerti. Aku sangat menyukainya. Aku belum melupakan apa yang kita bicarakan, bahwa kita akan meninggalkan desa nelayan kecil ini dan menjelajahi dunia luar. Tapi dia juga bagian dari dunia yang telah kukenal." Hailey, yang juga mengutamakan dirinya sendiri, tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Athena, yang sepenuhnya tenggelam dalam cinta. Lebih baik kau akui saja kau sudah melupakan mimpi-mimpi kita. Semua demi cinta yang tidak penting itu. Kau sudah meninggalkanku, sahabatmu. Jangan datang menangis padaku saat kau merasa sengsara setelah dicampakkan olehnya. Kata Hailey dengan marah, lalu dia pergi. Pada kenyataannya, Tracy tidak bisa pergi begitu saja. Ia tak terhindarkan tersandung di depan kamera. Kakinya yang cedera masih belum sembuh sepenuhnya, sehingga ia tidak bisa menopang seluruh berat badannya. Melody dengan cepat melangkah maju untuk membantunya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tracy tersenyum meminta maaf. "Maaf, Tuan Son. Maaf, semuanya. Saya tahu ini adegan terakhir, tetapi kita harus mengulanginya karena kesalahan saya. Saya benar-benar minta maaf." Ia bahkan belum sepenuhnya tenang, namun ia buru-buru meminta maaf kepada semua orang. Mereka semua sangat terharu. Aktris berdedikasi seperti Tracy semakin langka, sikapnya menunjukkan kecintaannya yang tulus pada profesinya. "Terima kasih, Nona Melody, karena sudah berlari menghampiri dan menangkapku. Aku pasti sudah jatuh ke tanah barusan jika kau tidak melakukannya."
Tracy menggenggam kedua tangannya, mengungkapkan rasa terima kasih sambil menatap mata Melody. Melody tersenyum, siap membantunya duduk. Namun, yang mengejutkannya, Tracy meminta pengambilan gambar ulang. Melody tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kakimu benar-benar sanggup? Tentu saja, apa yang terjadi barusan adalah kecelakaan. Selama aku bisa menstabilkan diri, kita akan bisa menyelesaikan adegan ini dengan sempurna. Bahkan, aku bisa bersandar padamu seperti ini, kata Tracy, menumpukan sebagian besar berat badannya pada Melody, menunjukkan kepercayaan yang besar padanya. Melody sedikit kesulitan, tetapi dia terus mendukung Tracy. Kenapa kalian semua berdiri di situ? Cepat bantu, tegur Son, menegur para anggota kru yang kebingungan. Tak satu pun dari mereka tampak berinisiatif, seolah-olah mereka lupa siapa yang berada di belakang Melody. Secara keseluruhan, sangat tidak sopan mengabaikannya seperti ini. Tidak apa-apa, Tuan Son. Nona Melody sedang membantu saya. Mari kita selesaikan adegan ini, saran Tracy sambil tersenyum. Son menuruti sarannya karena dia bersikeras. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengambil ulang adegan terakhir, mereka hanya perlu Tracy untuk bertahan. Melody hendak melepaskan Tracy ketika dia mendengar Tracy menjerit. Kemudian dia melihat Tracy jatuh dengan keras ke tanah. Kau, Melody terkejut. Tracy tadi bersandar padanya dengan kuat, dan tiba-tiba ia sudah berada di tanah. Apa yang baru saja terjadi? Melody segera berjongkok untuk memeriksanya. Namun, Tracy tersentak. Ketika dia mendongak, matanya berlinang air mata. Nona Melody, mengapa Anda melakukan itu? Apa yang telah kulakukan? Melody masih berusaha memahami situasinya ketika ia mendapati dirinya menjadi sasaran teguran Tracy. Bab 2209. Aku tahu ada desas-desus belakangan ini yang mengatakan bahwa aku menjadi lebih populer daripada kamu, tapi itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan sebagai aktris. Tidak perlu melampiaskan kekesalanmu padaku, kata Tracy. Menyeka air mata, tampak sangat menyedihkan. Ditambah dengan cedera yang dialaminya, banyak orang bersimpati atas tindakannya melarikan diri. Oh, Nona Tracy, tolong jangan menangis. Biarkan saya membantu Anda berdiri dulu. Melody mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, tetapi Tracy menepis tangannya. Terima kasih, tapi saya hanya ingin memperjelas semuanya dengan Anda, Nona Melody. Agar Anda tidak sampai menyimpan dendam atau membenci saya, kata Tracy, mencoba membela diri. Melody akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Wanita ini tidak sebaik yang dia tunjukkan. Dia persis seperti Stella. Sekali lagi, karena kurangnya kewaspadaan, Melody mendapati dirinya berada di tengah badai. Melody bereaksi dengan cepat, meningkatkan pertahanannya seperti landak. Dia mundur beberapa langkah, menyilangkan tangannya, dan diam-diam mengamati penampilan Tracy. Aku tidak menyimpan dendam atau membencimu, dan aku tidak tahu mengapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu, kata Melody dengan tenang. Tracy merasa diabaikan, dan secercah kemarahan menyala dalam dirinya. Dia tidak mengerti mengapa Melody bahkan memiliki penggemar. Tracy memiliki begitu banyak potensi dalam hal akting, dan dia telah muncul dalam cuplikan iklan lebih dari sekali. Namun, jumlah penggemarnya hanya bertambah kurang dari 100.000. Sebaliknya, Melody, sejak lonjakan popularitas yang signifikan pertama, secara konsisten menarik banyak penggemar setiap kali dia muncul dalam cuplikan. Bahkan manajer Tracy pun tak kuasa memuji Melody, mengatakan bahwa ia memiliki kemampuan bawaan untuk terhubung dengan penonton. Bahkan mereka yang bukan penggemar Melody pun rela menonton film itu karena dirinya. Fenomena semacam ini selalu agak membingungkan mereka yang bekerja di industri hiburan. Sebagai pendatang baru, Melody tidak hanya dipuji karena kemampuan aktingnya, tetapi ia juga semakin populer dari hari ke hari. Bagaimana mungkin Tracy tidak merasa cemburu? Dia akan membenci Melody selama Melody lebih populer darinya. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dia membutuhkan bantuan Melody untuk mendapatkan perhatian Lucas. Namun, pada saat itu, kata-kata Melody membuat wajah Tracy pucat pasi. Nona Melody, saya sudah terluka. Mengapa Anda membiarkan saya jatuh? Apakah Anda tidak ingin syuting kembali normal?
Kita adalah aktris. Kita seharusnya tidak terlalu memperhatikan hal-hal lain, atau terlibat dalam intrik. Anda, dari semua orang, seharusnya lebih mengerti itu daripada saya. Maaf, tapi setahu saya, Anda sudah berkecimpung di industri ini 2 tahun lebih lama dari saya, kan? Jadi saya rasa saya tidak seharusnya lebih memahami aturan-aturan tak tertulis itu daripada Anda. Lagi pula, Anda sudah menangis dan mengoceh, tetapi Anda belum mengatakan secara pasti kesalahan apa yang telah saya lakukan kepada Anda. Son mengusap pelipisnya karena frustrasi. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi syuting film itu memang penuh tantangan sejak awal. Stella ditangkap, sementara Melody dan Tracy berselisih. Yang dia inginkan hanyalah agar syuting film itu berjalan dengan tenang. Mari kita bicarakan ini. Seseorang, bantu Tracy berdiri cepat. Kita tidak seharusnya membiarkannya tergeletak di tanah seperti itu. Teriak Son. Dia sedang sibuk mengatur peralatan ketika Tracy terjatuh, jadi dia tidak tahu bagaimana Tracy bisa sampai di tanah. Namun, dari kelihatannya, Tracy sepertinya berpikir bahwa Melody telah mendorongnya. Asisten Tracy bergegas maju untuk membantunya berdiri. Tracy mengerang pelan saat dia bangun, memberi kesan bahwa lukanya serius. Melihat ini, Melody tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Nona Tracy, Tuan Son sudah memberitahu Anda bahwa Anda harus tinggal di rumah untuk memulihkan diri jika kaki Anda belum sembuh sepenuhnya. Apa yang seharusnya bisa diselesaikan dalam 10 menit sekarang memakan waktu lebih lama dari sebelumnya karena Anda, dan seluruh pekerjaan sore ini sia-sia. Apakah Anda masih berpikir Anda sangat mulia, bersikeras meskipun cedera hanya demi syuting? Pada akhirnya, semuanya tertunda karena Anda." Bab 2210. Melody jarang berbasa-basi. Lagi pula, dia memang sudah dalam suasana hati yang buruk sejak awal. Tracy terus memancing emosinya, dan Melody sudah kehabisan kesabaran. Karena mempertimbangkan perasaan semua orang, Melody mentolerir Tracy, hanya agar situasinya malah semakin memburuk. Itu bukan salahnya, jadi mengapa dia harus terus mengalah? Son juga tampak frustrasi. Dia telah menasihati Tracy untuk tidak memaksakan diri terlalu keras, tetapi Tracy menolak untuk mendengarkannya. "Baiklah, kalian berdua, cukup," kata Son. Tracy tampak kesal. "Tuan Son, apakah Anda juga berpikir ini kesalahan saya seperti yang Melody pikirkan? Saya tidak akan jatuh ke tanah jika dia tidak melepaskan saya. Saya sedang dalam proses penyembuhan, tetapi kondisinya memburuk lagi. Saya terluka 2 kali karena dia. Apakah saya bahkan tidak diizinkan untuk sedikit mengeluh?" Tracy menundukkan kepala dan berkedip beberapa kali. Tak lama kemudian, air mata mulai mengalir di wajahnya. Son menjadi semakin frustrasi. Apa yang awalnya hanya masalah kecil berubah menjadi situasi di mana Tracy membuat seolah-olah seluruh pemain dan kru bersekongkol melawannya. "Tidak perlu menangis. Mari kita bicarakan semuanya secara rasional. Apakah ada orang lain yang melihat apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa yakin bahwa Melody mendorongmu? Kita tidak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa Melody adalah pelakunya hanya berdasarkan kata-katamu saja," kata Son dengan sedikit nada pahit. Menangani konflik semacam itu sudah menjadi hal yang biasa baginya. Dia tidak cukup bodoh untuk mempercayai begitu saja cerita sepihak Tracy, karena telah belajar dari kejadian sebelumnya. Anggota kru lainnya enggan terlibat dan lebih memilih untuk tidak ikut campur. Lagi pula, itu bukan urusan mereka. Belum lagi, semua orang sibuk bersiap untuk syuting ulang adegan sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan Tracy dan Melody. "Aku adalah korban. Itu berarti aku juga seorang saksi mata." Tracy gemetar saat mengucapkan kata-kata ini. Para anggota kru lainnya tetap acuh tak acuh, mengingat kisah peringatan dari Stella. Tidak seorang pun mau memihak tanpa bukti yang meyakinkan. Selain itu, menempatkan Tracy di depan begitu banyak orang bukanlah langkah yang cerdas. Melody mungkin bukan figur yang sangat berpengaruh di industri hiburan, dan dia mungkin tidak banyak berinteraksi dengan staf, tetapi dia bukanlah seorang diva. Tracy tidak menyangka bahwa upayanya untuk menjebak Melody akan gagal. "Mengapa tidak ada satupun orang yang mau membela saya? Bukankah mereka semua membela Stella saat kejadian sebelumnya?" Saat itu,
Mereka semua tampak sangat tidak menyukai Melody. Jadi mengapa semua orang diam saja ketika menyangkut saya? Meskipun dia tidak memiliki jawaban atas pertanyaannya, dia telah mempersiapkan diri dengan diam-diam menginstruksikan asistennya untuk merekam kejadian itu secara sembunyi-sembunyi. Lupakan saja, karena tak seorang pun dari kalian mau mempercayai saya, anggap saja saya terjatuh. Tapi saya sarankan Anda berhati-hati, Nona Melody. Suatu hari nanti, semua yang Anda lakukan akan terbongkar. Melody tak kuasa menahan tawa. Wah, dia benar-benar pandai berakting. Apa yang bisa dia ungkapkan tentangku? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mungkin sebaiknya Anda mengikuti nasihat Anda sendiri, Nona Tracy. Simpan akting itu untuk saat kamera sedang merekam. Berhenti mencoba menjebak saya. Penonton tidak buta, loh. Penyelesaian insiden tersebut berjalan lebih lancar dari yang Melody duga. Ia mengantisipasi akan disalahkan lagi oleh yang lain seperti yang terjadi pada Stella. Yang mengejutkannya, para anggota kru tidak memihak Tracy. Apakah ini berarti para kru menerima saya? Pikirnya dalam hati. Melody sedikit merasa lebih baik saat memikirkan hal itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa insiden kecil ini akan dengan cepat menjadi viral di dunia maya.